Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Baik, kali ini saya akan membahas soal-soal fisika yang berguna untuk pemantapan kalian menghadapi USBN dan UNBK Fisika tahun 2020 untuk tingkat SMA. Sebelum saya mulai, saya ingatkan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya dan kalian hidupkan tanda lonceng agar kalian mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi ketika saya mengupload video yang baru. Baik, saya mulai membahas dari nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Besar kecepatan di titik B dari fenomena seperti gambar adalah yang ditanya kecepatan pada titik B ya, seperti yang di sini ya. Nah, untuk mencari kecepatan di titik B kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Tapi kalau misalkan kalian sudah tahu ya, untuk persamanya langsung aja ya. V sama dengan akar 2 dikali G dikali dengan delta H. Nah, delta H-nya yang mana? Delta H-nya itu adalah dari A sampai B. Ini berapa nih delta H-nya? Tinggal masukkan ke sini. Berarti nanti akar 2 dikali G-nya 10, delta H-nya berapa? Kalau dari A sampai ke tanah itu 10 meter, kemudian dari B ke tanah itu 2 meter, berarti delta H-nya adalah 10 dikurang 2, yaitu 8 meter. Berarti ini 8 meter. Nanti 2 dikali 8 16 ya, 16 dikali 10 atau sama dengan 16 akar 16 4 akar 10 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Jadi ini ada gambar bandul ya. L itu adalah panjang tali, M-nya itu adalah massa bandul. Bola bermassa M yang mula-mula diam. Nah, yang mula-mula dalam posisi horizontal, berarti yang ini ya, dilepas dari keadaan diam dan menembus bola lain bermassa M. Ini bermassa M ya, tapi di sini 3M. Saya kurang tahu nih yang mana yang benar. Yang ada di gambar atau yang ada di soal. Nanti kita cek satu-satu aja nih. Bila tumbukan keduanya adalah tak lentik sama sekali, tumbukannya tak lentik sama sekali ya, maka kecepatan benda sesaat setelah tumbukan adalah, jadi kalau ada tumbukan, jadi kalau untuk tumbukan tidak lentik sama sekali, maka nanti nilai E-nya sama dengan 0. E itu adalah koefisien restitusi. Jadi E-nya itu adalah koefisien restitusi. Atau istilahnya itu tingkat kelentingannya ya, tingkat kelentingan. Nah, kita lihat. Ini karena E-nya sama dengan 0, berarti nanti artinya V1 aksen nilainya sama dengan V2 aksen atau sama dengan V aksen. Artinya kecepatannya nanti sama, kecepatan benda ke-1 dan ke-2 itu sama. Karena kalau biasanya kalau tidak lentik sama sekali, itu kedua bola itu atau kedua benda itu bergerak bersama. Nah, untuk mencari, karena yang ditanyakan adalah kecepatan benda sesaat setelah tumbukan, kita menggunakan hukum kekekalan momentum. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 ditambah M2 kali V aksen ya, karena V setelah tumbukan sama. Nah, kita tinggal masukkan ya, yang ditanyakan adalah kecepatan benda sesaat setelah tumbukan.
Jadi yang dimaksud itu kecepatan benda sesaat setelah tumbukan. Berarti kita cari V aksennya ya. Kita cari V aksennya berapa. Nah, kita tahu bahwa bola bermasa M ini itu mula-mula diam. Berarti V1-nya sama dengan 0. Ya. Dan menumbuk bola lain sebentar. Yang ini mula-mula diam ya di sini. Tapi ketika dia menumbuk bola kedua, dia mempunyai kecepatan V1. Kecepatan V1-nya ini kita belum tahu nih berapa. Nah, yang di sini bola bermasa M-nya itu juga V2-nya sama dengan 0. Pada saat di sini V1-nya 0 ya, tapi pada saat di sini itu V1-nya dia punya kecepatan. Kita cari kecepatan V1 sesaat sebelum menumbuk V2. Berarti kita pakai V-nya kita pakai akar 2 kali G kali H. Nah, nanti nilai H-nya itu sama dengan L. Jadi nilai H-nya itu yang ini nih. Nah, ini adalah nilai H-nya sama dengan panjang tali. Kita masukkan 2 dikali G dikali L. Ya. Nah, kita masukkan nih ke persamaan yang ini ya. Berarti nanti M1-nya adalah M, V1-nya kita ganti dengan akar. Kita ganti dengan akar 2GL ya. Ditambah dengan yang ini 0 ya. Sama dengan, kenapa 0? Karena V2-nya 0. Kemudian di M1 sama dengan M, M2-nya juga M. Jadi M ditambah M ya. V aksen. Ini M akar 2GL sama dengan 2M V aksen. M-nya kita coret ya. Nanti V aksen sama dengan 1/2 akar 2G GL. Nah, di sini nggak ada nih jawabannya. Kita manipulasi ya. Kita manipulasi itu artinya kita rubah bentuknya menjadi gini. 2GL ini kan setengahnya saya masukkan ke tanda akar, berarti dipakatkan 2 aja dipakatkan 2, kita kuadratkan jadi per 4. Kita bagi ya, ini 1 ini 2, berarti V1 aksennya itu sama dengan akar 1/2 gak ada ya dalam bentuk desimal ya, berarti 0,5 G dikali L. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian saya lanjut ke nomor 3. Batang AB yang masanya diabaikan diletakkan mendatar dan dikerjakan 3 buah gaya. 1, 2, 3. Jarak AB 20. AB ini 20 cm. Kemudian BC yang ini ya 10 cm. Kemudian CD 10 cm. Resultan momen gaya yang bekerja pada batang jika diputar pada poros D. Poros D itu berarti yang ini. Jadi ini sebagai poros ya. Ini adalah poros. Nah, di sini kita lihat, di sini ada 3 gaya, F1, F2 dan F3. Ini F3-nya yang entahlah ya. Yang ini F1, ini F3 ya. Nah, sigma torsi atau jumlah resultan momen gaya, karena ada 3 gaya, berarti torsi 1 ditambah dengan torsi 2 ditambah dengan torsi 3. Nah, sebelum kita hitung, kita lihat nih. Untuk F1 karena dia membentuk sudut 53 derajat, maka nanti kita uraikan terhadap sumbu Y. Nah, nanti yang kita pakai yang ke arah sumbu Y. Nah, besarnya berapa nih? Besarnya adalah F1 sin 53 derajat. F2-nya sama nih, membentuk sudut. Kita ambil yang arahnya tegak lurus dengan batang.
atau ke arah subuh Y. Ini berarti nanti F3 sin berapa? 45 derajat. Kalau ini nggak usah diuraikan ya, karena dia sudah tegak lurus dengan pusat rotasi. Nah, kita lihat. Kita sekarang setelah kita uraikan gaya ya, kita tentukan arah putarnya. Kalau misalkan batang ini diberi gaya ke bawah, sedangkan pusat rotasinya di sini, maka nanti akan menyebabkan batang ini berputar berlawanan arah jarum jam. Berarti berputarnya ke sana. Kemudian F2, arahnya ke atas. Pusat rotasinya di sini. Ketika batang diberi gaya ke atas, maka batang itu akan berputar searah dengan jarum jam. Kemudian yang terakhir, yang ini sama dengan yang F1. Nanti berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kalau misalkan kita tentukan nih, yang positif itu yang berlawanan arah, yang negatif itu yang searah, ya. Berarti nanti besar sigma torsinya itu menjadi F1 sin 53 derajat dikali jaraknya dari A ke D. Itu AD aja ya, jarak dikali AD ya. Kemudian dikurangin. Kenapa dikurangin? Karena ini tadi kita kasih tanda positif negatif. Berarti minus ya. F2 sin 45 derajat dikali dari jarak dari B ke D. BD. Kemudian ditambah yang ini ya. F3 dikali dengan jaraknya dari C ke D. Nah, kita tinggal masukkan. F1-nya 100 sin 53 itu di sini 0,8 dikali jaraknya 20 tambah 10 tambah 10 berarti 40. Jadikan ke meter ya, berarti 0,4 dikurang F2-nya itu 100 akar 2 sin 45 itu setengah akar 2. Jarak B ke D 20 ya, 10 tambah 10 berarti 0,2 ditambah F3-nya 200, jaraknya 10 cm atau 0,1. Coret ya. 32 dikurang, nah ini habis ya. Ini nah berarti dikurang 20 ya. Ditambah dengan 20 dikurang 20 habis. Hasilnya adalah 32 Newton meter. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar bangun homogen di atas, maka titik berat benda terletak pada, nah kita lihat, kita seleksi atau kita eliminasi jawaban ya, kita bisa eliminasi jawabannya ya dengan cara melihat koordinat terhadap subuh X-nya. Kenapa? Karena kalau kita bagi menjadi dua, maka bangun ini simetri ya, simetri kiri kanan. Artinya bagian kiri dan bagian kanan itu sama besar. Kalau kita bagi dua ya di sini, pas di sini kita lipat, nanti luas bagian kiri dan kanan itu besarnya sama. Berarti nanti nilai X0 nya itu sama dengan 2. Selain 2 berarti salah. Nah ini 2, yang ini salah, berarti jangan dipilih ya. CDE jangan dipilih. Nah sekarang kita tentukan yang ke arah subuh Y. Jadi kita tinggal mencari yang ke arah subuh Y. Kita bagi menjadi 2 ya. Kita bagi jadi 2. Misalkan ini bangun pertama, ini bangun kedua. Y1 karena dia bentuknya persegi panjang, maka nanti pusat titik beratnya itu letaknya pas di perpotongan diagonalnya.
Jadi kalau dari sini ke sini 6 ya. Kalau lebarnya 6 berarti kalau dibagi 2 berarti di sini adalah 3. 1 3. A1-nya luasnya adalah panjang kali lebar. Berarti 4. Panjangnya 4 dikali lebarnya 6 sama dengan 24. Sekarang kita tentukan Y2. Dia bentuknya segitiga. Titik berat segitiga itu adalah di sepertiga tinggi. 1/3 tinggi. Tingginya berapa? Tingginya 12 kurang 6. 6 ya. Berarti sama dengan 2. 2 itu, nah ini 2 nih. Hati-hati ya, 2 itu dari alas segitiga. Sedangkan yang namanya koordinat itu selalu dilihat dari titik 0,0. Berarti kalau dilihat dari titik 0, ya berarti dari 0 sampai sini kan 6. Ya sampai alas segitiga 6. Kemudian ditambah 2. Berarti Y2-nya sama dengan 8 koordinatnya ya. Kemudian A2-nya, karena dia bentuknya segitiga, maka pakai alas luas segitiga ya. Setengah alas kali tinggi. Alasnya itu 2, tingginya 6. Ini sama dengan 6. Kita cari Y0-nya. Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2. Kita bagi dengan A1 ditambah A2. Kita tinggal masukkan Y1-nya tadi 3, A1-nya 24, ditambah Y2-nya 8, A2-nya itu 6 per 24 ditambah 6. Kita lihat. Ini bisa dibagi 6 semua ya. Dibagi 6 1. Dibagi 6 4 ya, 4. Ini dibagi 6 4, dibagi 6 1. 3 kali 4 12. 8 kali 1 8 per 4 tambah 1 5. 12 tambah 8 20 per 5 sama dengan 4. Berarti koordinatnya adalah 2,4. Jawabannya adalah yang A. Saya lanjut ke nomor 5. 4 pegas identik dengan konstanta masing-masing pegas sebesar 400 ya. 400 Newton per meter, disusun seperti pada gambar. Anggap susunan pegas hanya dipengaruhi oleh beban. Jika susunan pegas diberi beban 0,2 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon, maka pertambahan susunan pegas tersebut adalah, jadi yang ditanyakan adalah delta X-nya. Kita pakai hukum Hooke ya. F sama dengan K dikali delta X. Karena di sini ada 4 pegas, berarti nanti K-nya itu adalah K total dari keempat pegas ini. Kita lihat. Keempat pegas ini itu dirangkai paralel dan seri. Ini dirangkai paralel, ini juga dirangkai paralel, kemudian baru di seri. Nah, kita cari K totalnya. Karena ininya sama ya. K-nya sama ya, 400. Ini 400 semua. Nah, kita paralelkan dulu. 400, kalau di paralel berarti tinggal ditambahkan aja nih. 400 ditambah 400. Nanti K paralelnya adalah 800. Kemudian yang ini sama ya, K paralelnya berarti 800. Nah, habis itu di seri. Ya, karena di seri berarti nanti K serinya atau K totalnya itu jadi, karena ini sama ya, 800. Tinggal kita bagi aja nih, 800 karena ada 2 pegas, dianggap ada 2 pegas ya. Hasil dari paralelnya 2 pegas ini, masing-masing 2 pegas, jadi 800 per 2 atau sama dengan 400 Newton per meter. Nah, setelah ketemu, kita masukkan ke persamaan ini, di mana nanti F-nya, nilai F-nya itu sama dengan W.
ya sama dengan berat beban, yaitu M dikali dengan G. Ini M kali G, berarti F nya kita ganti dengan M kali G. M dikali G sama dengan K kali delta X. M nya berapa? M nya 0,2, G nya 10, kemudian K nya 400. Nah, delta X nya kita cari. Nah, coret ya. Berarti nanti delta X nya sama dengan 2/400 atau 1/200. 1/200 itu sama dengan 0,5 dikali 10 pangkat negatif 2 atau sama dengan 0,005 meter. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut ke nomor 6. Benda berbentuk balok dicelupkan dalam zat cair A yang massa jenisnya 920 kg. Ternyata seperempat bagiannya muncul di atas permukaan. Berapa bagian dari balok tersebut yang muncul jika cairan diganti dengan cairan B yang massa jenisnya 1150? Artinya gini, gaya ke atas ya, untuk yang dicelupkan di zat A itu besarnya adalah rho fluida dikali dengan G dikali dengan volume balok dalam fluida. Ini juga sama nih, gaya ke atasnya sama dengan rho fluida. Sebentar, belum tambah gambarnya. Nah, yang ini rho fluidanya rho fluida dikali G dikali volume benda dalam fluida. Nah, masing-masing gaya beratnya ini itu besarnya sama dengan W atau M kali G. Ini juga sama nih, M kali G, di mana masing-masing beratnya itu adalah berat benda. Karena ini sama ya, karena sama berarti boleh dong saya samakan jadi gini, F fluida A dikali G dikali volume benda dalam fluida A sama dengan rho fluida B dikali G dikali volume benda dalam fluida B. Ya. Nah, G-nya kita tinggal coret. G-nya kita coret. Rho fluida A. Rho fluida A itu adalah 920. Kemudian volume benda dalam fluida, karena seperempatnya itu muncul, berarti yang tenggelam itu 3/4V. 3/4V sama dengan yang ini massa jenisnya 1150. Yang ditanyakan adalah volume. Berapa bagian balok tersebut yang muncul? Ya, yang muncul. Ini misalkan nih baloknya nih. Nah, yang muncul nih berapa bagian nih V-nya? Ya. Nah, nanti kita cari V benda dalam fluida B. Kita cari V-nya dulu. Nolnya kita coret ya. Berarti nanti sebentar, kalikan ya, 92 kali 3 6 276/4V sama dengan 1150. Nolnya udah dicoret ya. 115V benda dalam fluida B. Nah, ini bisa dibagi nggak? 276 dibagi 4, 6, 24, 3, 36, 69 ya. 69, ini 69V sama dengan 115 volume benda dalam fluida B.
Berarti nanti volume benda dalam fluida B sama dengan 69 per 115. Atau kalau dibagi dengan 23 ya, coba 23 kali 5 bisa nggak? Nah, dibagi 23 ini 5, dibagi 23 ini 3 ya, 3. Berarti hasilnya adalah 3 per 5V. Ini yang tenggelam nih. Berarti yang muncul berapa? Kan yang ditanya bagian balok yang muncul. Jadi bagian balok yang muncul di cairan B. Nah, tinggal kurangin aja deh. 1 bagian dikurang 3 per 5. Sebenarnya berapa? 2 per 5. Nah, jawabannya 2 per 5 ya. Sedangkan di sini 1 per 5, 2 per 9. Nah, gak ada jawabannya ya. Gak ada jawabannya. Harusnya adalah 2 per 5 bagian. Baik, demikian pembahasan saya untuk nomor 1 sampai nomor 6. Untuk nomor berikutnya akan saya bahas di bagian video saya selanjutnya.